Smanda Smart, santun, mandiri, aktif, religius, dan tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Smandaners semuanya, kita kembali lagi bersama saya Ika Cahyanurani dari kelas 12 MIPA 7 dengan podcast Smanda Smart. Oke, di sini udah ada narasumber nih, satu narasumber yang sangat cantik ya. Boleh perkenalan, siapa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Perkenalkan, nama aku Lintang Amargani Kusmaratri, biasa dipanggil Lintang. Aku dari kelas 12 MIPA 6. Oke, Kak Lintang ya. Iya. Jadi di sini mau ngapain ya kita? Mau podcast tentang Pramusda teman-teman semuanya. Jadi di sini tuh Kak Lintang pertamanya ya, utamanya ini jadi apa sih di Pramusda Wirawabuana ini? Baik, di Pramusda Wirawabuana sendiri aku menjadi pemangku adat teman-teman gitu. Oke, kalau boleh jelasin sedikit, pemangku adat itu tugasnya apa sih Kak Lintang? Sebenarnya pemangku adat itu setara dengan pradana. Kalau pradana sendiri itu istilahnya pemimpin, tanggung jawab di Dewan Ambalan Penegak SMA Negeri 2 Sragen, lalu dibantu dengan pemangku adat. Nah, sedikit fungsi atau tugas dari pemangku adat sendiri itu adalah menasehati, Kak. Jadi terus habis itu di Pramuka SMA 2 sendiri kita ada adat, jadi kita mempunyai adat khusus. Setiap budep masing-masing SMA dan SMK sendiri punya adat, dan kita juga punya adat sendiri. Kita harus menjaga adat tersebut, seperti itu. Iya, seperti itu ya Smandaners semuanya. Jadi kalau ingin menjadi pemangku adat seperti Kak Lintang ya, nanti siapa tahu ada yang ingin nih Kak Lintang. Smandaners muda yang ada di rumah yang baru menonton podcast ini ya. Oke, selanjutnya boleh dijelasin dikit nggak sih tentang DAP di Smanda itu kayak gimana nih Kak Lintang? Baik, untuk DAP sendiri itu singkatan dari Dewan Ambalan Penegak KIK. Jadi DAP itu Dewan Ambalan Penegak SMA Negeri 2 Sragen, di mana itu adalah suatu organisasi, sebuah gerakan pramuka di tingkat penegak. Nah, untuk penegak sendiri itu di umur 16 sampai 20 tahun. Jadi aku sendiri di umur 17 tahun, jadi udah penegak seperti itu Kak. Oke. Berarti tingkat SMA ya kita ya? Iya. Nah, arti dari Pramusda Wirawabuana sendiri itu apa sih kalau boleh tahu? Smandaners muda semuanya ini penasaran sepertinya. Kalau anak-anak Semanda nih udah nggak asing lagi dengan istilah atau nama dengan Pramusda Wirawabuana. Nah, DAP SMA Negeri 2 Sragen ini biasa dipanggil itu PWB atau Pramusda Wirawabuana, dengan arti Pramusda adalah Pramuka SMA Negeri 2 Sragen, lalu Wirawa adalah pemimpin atau penguasa, dan Buana adalah dunia. Dari arti Pramusda Wirawabuana tersebut, kami DAP SMA Negeri 2 Sragen mengharap Pramusda bisa menjadi pemimpin atau penguasa dunia, seperti itu. Pemimpin atau penguasa dunia loh. Ini bukan hanya kecamatan, bukan hanya kabupaten, tapi dunia teman-teman Smandaners semuanya ya. Iya. Oke, selanjutnya siapa sih pemimpin yang akan menciptakan dunia ke depannya, yaitu Pramusda ini ya. Dari pembinanya aja nih Kak, siapa bisa dikasih tahu? Baik, untuk pembina utama sendiri kita ada kepala sekolah yaitu Pak Paindi, lalu pembina utama pramuka ada Pak Faris, ada Bu Inmas, lalu ada Bu Alfia, ada Pak Dika, dan Pak Supriyanto, seperti itu Kak Ika. Oke, berarti ada berapa tadi ya? Ada 5 atau 6? 6. Oh, ada 6, banyak sekali teman-teman semuanya ya.
Ya, oke. Selanjutnya kegiatan apa sih yang nanti kira-kira Smadaners dapatkan kalau kita masuk ke Pramuka atau DAP Smada nih, Kak Lintang? Baik, untuk pramuka sendiri ada 2 golongan, yaitu ekstrakurikuler dan organisasi. Jadi teman-teman, kalau ekstrakurikuler itu wajib untuk kelas 10 selama 1 tahun. Nah, itu habis itu organisasi sendiri kita biasa disebut dengan Laswana, di mana Laswana itu adalah calon Dewan Ambalan Penegak Kak Eka. Di mana Laswana tersebut bakal kita latih menjadi pasukan khusus atau pasukan inti dan menjadi next periode dari kami seperti itu. Nah, untuk apa yang kita dapatkan sebenarnya tidak jauh beda dari ekstrakurikuler dan organisasi. Untuk ekstrakurikulernya itu biasa itu mendapatkan teman baru ya Kak ya. Soalnya kita kan adik-adik ini kan mereka baru masa MPLS, jadi kan pasti nggak bakal kenal ya, pasti sulit banget untuk kenal. Dan cara kita untuk cara efektif untuk kenalan yaitu dengan cara pramuka tersebut. Nah, untuk organisasi itu kita dilatih kedisiplinan, kepemimpinan, lalu bagaimana kita cara menyelesaikan masalah dan bertanggung jawab sih, seperti itu sih Kak Eka. Oke, jadi banyak sekali ya teman-teman semua benefit kalau ikut DAP dari Smada ya. Ada banyak, ada yang pertama tadi relasi, terus kita jadi lebih disiplin ya teman-teman semuanya, terus kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya dari pengalaman tadi nih Kak Lintang, apa aja sih pengalaman dari Kak Lintang sendiri tentang pramuka dari SD sampai SMA nih? Boleh di-sharing ke Smadaners semuanya. Oke, jadi aku udah ikut pramuka dari jenjang SD. Di jenjang SD, aku habis itu lanjut di jenjang SMP. Dan alhamdulillah aja aku diamanati menjadi pratama. Lalu aku lanjut lagi di jenjang bangku SMA ya Kak Ika. Habis itu banyak banget sih kegiatan yang udah aku ikutin dari kegiatan pramuka ini, dan banyak banget benefit yang udah aku dapetin dari pramuka. Aku sudah ikut lomba di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten seperti itu. Tapi ya provinsi sama nasional belum sih Kak. Oh oke. Semoga aja ini ada ya tahun ini. Ada sih Kak sebenarnya. Ada Raimuna nasional Kak. Jadi tetapi itu hanya beberapa perwakilan dari SMA Negeri 2 Sragen. Teman saya Ayu dan Dava Askia ya. Selamat untuk Dava Askia dan Ayu. Semoga tanggung jawab ikut Raimuna Nasional ini bisa membanggakan SMA Negeri 2 Sragen. Oke, bisa diemban dengan baik ya teman-teman semuanya. Smadaners semuanya juga doakan ya dari Roma. Semoga aja Kak Ayu dan Kak Dava Askia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Oke. Mungkin pengalaman aku tadi ya. Iya, oke lanjut. Aku udah banyak banget relasi dapat relasi teman baru dan lain sebagainya. Tidak hanya di lingkup SMA Negeri 2 Sragen atau di lingkup sekolah saya sendiri, saya sudah mendapatkan teman di berbagai sekolah. Contohnya ada SMK, SMA, dan lain sebagainya. Habis itu aku sendiri dapat sertif dan piala. Tentu saja itu sangat membantu untuk ke jenjang berikutnya Kak Eka. Seperti SMP sendiri udah mendapatkan kejuaraan, lalu saya mendaftarkan SMA Negeri 2 Sragen ini dengan prestasi tersebut. Habis itu aku belajar banyak banget tentang public speaking, kepemimpinan, bagaimana tanggung jawab, dan lain sebagainya. Wow, ternyata banyak sekali teman-teman Smadaners semuanya benefit yang didapatkan Kak Lintang sendiri nih dari mengikuti pramuka dari SD ya. Iya SD. Kecil banget teman-teman semuanya, ya ampun, pasti lucu banget ya.
Iya dulu kan masih istilahnya bocil-bocil ya, Iya. kayak ya pramuka itu sebenarnya have fun, jadi Iya. di pikiran sampai sekarang pramuka itu cuma game aja sih teman-teman, jadi nggak membosankan lah seperti itu. Iya bener banget, kayak gitu sih teman-teman semuanya. Jadi aku sih pengen bayangin Kak Lintang di SD tuh ikut pramuka apa juga pernah nangis gitu ya. Karena itu pasti kemah lama ya. Iya Lama pasti ya, Kak karena Lintang? orang tua sih. Iya itu makanya itu udah dari SD ikut kemah loh teman-teman semuanya, keren banget sih Kak Lintang ini. Oke, selanjutnya prestasi apa aja sih yang udah didapetin sama Pramusda Wirawa Buana selama Kak Lintang menjabat nih? Apa aja Kak? Kalau dari apa namanya angkatan Pramusda Wirawa Buana itu kita udah menyambut banyak piala ya Kak Ika ya. Dari angkatan 1 sampai angkatan 26 pialanya tak terhitung nih Kak Ika. Wow. Jadi kalau ada apa lomba Pramusda ini tiada tanding Kak Ika. Oke, tiada tanding nih Smadaners semuanya ya. Pasti itu pulang-pulang bakal itu pasti itu dapat piala. Jadi untuk angkatanku sendiri udah menyambut piala banyak banget. Ada lomba administrasi yaitu DAP Tergiat dan Gudeg Mantap. Untuk DAP Tergiat sendiri kita mendapatkan Tergiat 2, dan untuk Gudeg Mantap alhamdulillah kita mendapatkan Tergiat pertama nih Kak Ika. Lalu untuk Gudeg Mantap sendiri kita baru proses di provinsi. Ya, Wow. semoga aja untuk Gudeg Mantap ini kita bisa menang untuk provinsi. Iya. Ayo teman-teman Smadaners yang di rumah bilang amin. Amin. Oke, amin ya. Lalu ada lomba lintas alam bumi Sukawati nih. Untuk lintas alam bumi Sukawati ini sangat perjuangan banget nih Kak Ika. Kita alhamdulillah udah dapat 4 piala, itu udah bersyukur banget karena hanya latihan 2 minggu dengan banyak banget perjuangan. Wow. Kita dapat 4 piala. Wah, Masya Allah, 4 piala tuh banyak banget teman-teman semuanya. Itu nggak cuma 1 loh. Kalau dibawa pakai tubuh sendiri tuh nggak muat gitu Pak. Oke, lanjut. Untuk lintas alam bumi Sukawati ini, kenapa aku bisa bilang perjuangan banget? Karena teman-teman aku udah berjuang dapetin 4 piala ini dengan jalan kaki ya, cuma sepele sebenarnya, jalan kaki gitu. Pasti orang-orang tuh cuma, alah itu jalan kaki kok bisa dapet 4 piala sih gitu kan. 4 piala ini dengan jalan kaki 3 hari 2 malam nih, kayak dari startnya dari Sangiran sampai ke Gunung Kemukus, dan itu kurang lebih 40 km berjalan dengan pantofel. Jadi kayak ekstra banget nih untuk lintas alam bumi bener Sukawati. banget. Aku aja jalan pakai pantofel itu di sekolah, ya ampun kaki tuh udah kesakitannya. Apalagi ini 40 km. Iya, udah pakai pantofel, Iya, terus pakai kita pantofel. pakai Tasnya yang berat 50 banget pasti ya. kilo. Iya. 50 kilo teman-teman semuanya. Terus habis itu 3 hari 2 malam ya. Jadi kita jalan 3 hari 2 malam dari Sangiran sampai Gunung Kemungkus. Bisa bayangin nggak teman-teman Smadaners yang ada di rumah semuanya? Kayaknya nggak bisa deh. Benar-benar keren banget ya anak-anak di AP ini. Oke, selanjutnya Selanjutnya baru Anja untuk piala juara 3 lomba Pranoto Coro. Alhamdulillahnya iya ini untuk juara 3 itu dimenangkan oleh Laswana, yaitu Zahwa. Oh, Iya. iya. Dan dibimbing oleh tidak hanya pembina pramuka aja, kita juga di support sama guru di lain SMA Negeri 2 Sragen, dilatih bagaimana dengan pranata cara yang baik dan benar. Dan terima kasih banyak dengan pada Pak Anzar udah membantu pramuka SMA Negeri 2 Sragen membimbing pranata cara dan
udah mendapatkan piala seperti itu. Iya, memang Pak Anzar itu guru bahasa Jawa ya, Iya, setahu guru aku. bahasa Jawa. Iya, memang Pranoto Coro itu kan pidato bahasa Jawa ya sih kalau nggak salah. Bukan, Oh, kalau bukan. Pranoto Coro Apa? sendiri kalau istilahnya apa ya, mantenan ya. Oh, Kalau bahasa mantenan. Indonesia kayak nikahan ya. Oh, iya, nikahan. iya. Itu adat Jawa itu kan ada MC-nya. Oh. Nah, itu Pranoto Coro seperti itu Kak Ika. Oh, ini informasi penting teman-teman semuanya. Jadi Pranoto Coro itu adalah MC yang ada di prosesi pernikahan adat Jawa. Seperti itu teman-teman. Oke, masih ada lagi Kak Lintang? Pastinya. Oke, banyak banget ya ternyata prestasi dari DAP ini. Oke, lanjut Kak. Untuk prestasi berikutnya ada Rairan, yaitu Raimuna Ranting. Raimuna Ranting 01 itu di tingkat Kecamatan Sragen kita udah menyabet 4 kejuaraan serta 1 tergiat umum tergiat 3 ya untuk putri. Jadi di situ kita juga sama seperti Lintas Alam Bumi Sukawati, tapi perbedaannya di bagian mekanisme perlombaan. Untuk mekanismenya sendiri, kalau di LABS itu kita jalan kaki lalu lomba dan lain sebagainya. Kalau di Rairan sendiri nih kita kemah biasa gitu. Iya. Terus habis itu kita lomba-lomba. Udah kita alhamdulillah menang tergiat 3. Alhamdulillah tergiat ya. Iya. Berarti giat banget nih anak-anak DAP dari lombanya. Terus pasti sebelum lomba persiapannya juga pasti sangat all out ya teman-teman semuanya. Tentu. Jadi bisa dapat nih lihat banyak banget bukan? Ini Ada baru satu berapa ini? Masih ada di istilahnya sanggar ya, sanggar itu Iya, base camp sanggar. kita, Iya, dimana kita oke. kumpul di situ, rapat di situ. Oke, jadi teman-teman Smadaners semuanya, kalau penasaran berapa banyak sih piala yang didapetin sama Ambalan Pramuka ini? Aduh, ternyata di sini nggak cukup loh teman-teman. Bisa lihat di base camp DAP ya teman-teman semuanya. Ini yang dibawa cuma 1, 2, 3, 4, 5. Oke, hanya 5. Tapi kalau misalnya dijelasin satu persatu, pasti sampai besok pun nggak selesai ya Kak Lita ya. Iya. Oke, untuk penutup nih, boleh sedikit promosiin untuk Smadaners muda nih yang pengen masuk Pramusda Wirawabuana Kak. Baik. Ya, sebenarnya itu Pramusda Wirawabuana kita adalah sebuah organisasi di mana kita dilatih saling peduli, kekeluargaan, dan kekompakan, bagaimana kita korsa, terus habis itu kita diajarkan banyak banget lah pokoknya tentang disiplin juga dan lain sebagainya. Dan teman-teman sendiri yang istilahnya belum pernah berkecimpung di organisasi mungkin bisa ikut Dewan Ambalan Penegak. Awalnya sih aku malu-malu nih di Iya. DAP sendiri. Oke. Tapi langsung kenal teman-teman, kayak aku memiliki jiwa keluarga. Jadi kayak DAP Tergiat sendiri, DAP SMA Negeri 2 Sragen ini udah aku anggap keluarga nomor 2. Iya. Dan teman-teman itu untuk DAP kita tidak hanya diajarkan sebuah organisasi, kita diajarkan bagaimana dengan berkompetensi baik, lalu habis itu melatih skill kita. Mungkin teman-teman sama seperti saya tidak tahu untuk bakat dan minat, benar-benar nggak tahu apa sih hobi saya, bakat minat saya itu apa. Mungkin teman-teman bisa ikut dan gabung di pramuka ini, karena tidak langsung aku sendiri pengalaman itu langsung tahu kayak oh ternyata aku sangat unggul ya di pramuka ya kayak gitu. Iya, oke. Jadi teman-teman di pramuka sendiri tidak ada senioritas juga. Iya. Jadi teman nggak usah takut kalau ada rumor pramuka itu dimarahin dan lain sebagainya, itu tidak mungkin, karena kita juga SMA Negeri 2 Sragen adalah sekolah ramah anak. Iya, Jadi benar tidak ada sekali. kekerasan baik itu antar guru dan antar siswa. Nah,
Teman-teman sendiri bisa gabung di Pramuka SMA Negeri 2 Sragen. Benefitnya itu banyak banget, dan kalau kalian lomba dan menang itu sertif dan piala itu bisa kamu gunain di jenjang berikutnya nih Kak Ika. Oke. Kayak pendaftaran PTN seperti itu bisa digunain. Ya, informasi baru nih buat Smadaners semuanya. Gitu. Terus CV kerja, mungkin ada pengalaman organisasi, jadi tidak hanya flat aja nih. Iya, Kita betul. di SMA ini harus istilahnya mencari jati diri. Kita harus bereksplor dan lain sebagainya. Ya, mencari passion ya kan. Iya, ya. betul sekali. Dengan cara berorganisasi, ada organisasi itu tidak hanya pramuka saja sih sebenarnya teman-teman. Ada OSIS, ada ROHIS, ada pramuka dan lain sebagainya. Tapi di sini teman-teman yang mau minat banget dengan pramuka bisa kayak tali temali dan lain sebagainya, bisa gabung di Pramusda Wirawa Buana. Seperti itu Kak Ika. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, banyak sekali benefit yang kita dapatkan dari mengikuti Pramusda Wirawa Buana. Smadaners muda semuanya tentu nggak mau dong kelewatan ya sama ini ya. Aku jadi deg-degan nih karena banyak banget prestasinya. Kayak ini udah dapat apa tuh yang dikalungin sama Garuda tuh kayaknya. Itu prestasi peringkat ya Kak? Enggak Kak sih, Lita sendiri, ini apa? adalah tingkatan terakhir dari Pramuka Penegak. Jadi di Pramuka Penegak sendiri ada tingkat Bantara, Laksana, dan paling tinggi adalah Garuda. Dimana Garuda ini udah udah jadi pramuka banget gitu. Terus habis itu yang aku sempangin ini adalah TKK, yaitu tanda kecakapan khusus, dimana aku ahli di bidang apa aja. Ada tiskanya. Iya, oke. Keren banget ya teman-teman semuanya Kak Lintang ini. Oke, terima kasih Kak Lintang udah datang di podcast Manda. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman Smadaners semuanya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika kita ada salah kata atau yang lainnya ya Kak Lintang. Oke, see you next time. Dadah. See you, guys.